سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang Sirah An-Nabawiyah, dan sekarang kita masuk tentang kisah bagaimana turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Bad'il Wahyi, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Awwala ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah fi an-naum, fa kana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaq as-subh." Kata Aisyah, pertama kali wahyu yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ru'ya salihah, dengan mimpi yang benar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melihat mimpinya, maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, mimpi tersebut datang seperti falaq as-subhi, yakni terang benderang dan jelas. Falaq dalam bahasa Arab artinya cahaya, cahaya pagi. Jadi mimpi yang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, adalah suatu mimpi yang sangat jelas. Itulah wahyu yang pertama kali datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa mimpi. Yang disebutkan oleh para ulama, hikmahnya agar Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung kaget tatkala datang malaikat Jibril menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi seperti muqaddimah sebagai pendahuluan sebelum datangnya Jibril alaihissalam dengan memberi wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk mimpi yang benar yang datang seperti falaq as-subhi, seperti cahaya pagi. Itu sangat jelas. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Tsumma hubbiba ilaihi al-khala wa kana yakhlu bi ghar Hira." Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka untuk berkhalwat, suka untuk bersendirian, menyepi, maka beliau sering pergi ke Gua Hira. Fa yatahannasu fihi wa huwa at-ta'abbud al-layali dhawatil adad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertapa atau menyepi di Gua Hira, yatahannas. Apa itu yatahannas? Yaitu berusaha meninggalkan dosa-dosa yang ada tersebar di kota Mekah tatkala itu, di Jazirah Arab. Karena al-hinsu dalam bahasa Arab artinya az-zamb, dosa. Al-hinsu, ha nun sa, itu artinya dosa. Dan kalau tahannas artinya berusaha meninggalkan dirinya dari dosa-dosa. Sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan lalu, di antara hikmah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyepi di Gua Hira dalam rangka untuk meninggalkan apa yang telah dilakukan oleh kaumnya berupa dosa yang sangat banyak, berupa peribadatan terhadap patung-patung, terhadap berhala, dan kerusakan moral yang terjadi di kota Mekah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyepi di Gua Hira, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala fil layali dzawatil adad. Itu malam-malam tertentu ya, beberapa malam atau beberapa waktu. Qabla an yanzi'a ala ahlihi wa yatazawwad bidzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau pergi ke Gua Hira, maka dia pun balik ke rumah istrinya itu Khadijah radhiyallahu taala anha untuk mengambil bekal. Beliau bawa bekal kemudian pergi ke Gua Hira. Thumma yarji'u ila Khadijah radhiyallahu ta'ala anha fayatazawwadu limithliha hatta ja'ahu al-haqq wa huwa fi Ghar Hira. Demikian Rasulullah SAW setelah selesai menyepi di Gua Hira, berkhalwat di Gua Hira, maka beliau pun pulang ke rumah istri beliau Khadijah, kemudian mengambil bekal dan kembali lagi untuk berkhalwat di Gua Hira. Sampai akhirnya datanglah kebenaran itu dan datanglah wahyu tatkala beliau sedang berada di Gua Hira. Faja'ahu al-malak faqala iqra. Tiba-tiba datang malaikat Kemudian berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra."
wahai Muhammad, bacalah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma ana biqari. Aku tidak bisa baca. Aku tidak bisa baca. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minni al-juhda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat tersebut kemudian memegangku, kemudian memelukku dengan pelukan yang sangat kuat sampai aku merasa sesak, ya. Tsumma arsalani fa qala iqra. Kemudian malaikat tadi melepaskan aku. Kemudian berkata lagi kepadaku, memerintahkan aku dengan berkata, "Iqra, wahai Muhammad, bacalah." Apa kata Nabi? Qultu ma ana biqari. Aku pun menjawab lagi, aku tidak bisa baca. Ya, ma ana biqari. Aku tidak bisa baca. Fa akhadhani fa ghattani tsaniyata hatta balagha minna al-juhda. Kemudian malaikat tadi pun kembali memegangku dan memelukku dengan sangat kuat sampai aku merasa sesak, ya. Kemudian arsalani, kemudian melepaskan aku kembali dan berkata lagi kepadaku, "Iqra." Setelah itu malaikat pun mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram." Kemudian setelah itu malaikat pun membacakan surat Al-Alaq kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat, wahai Muhammad, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, alladzi khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Maka setelah itu Rasulullah SAW pun mengikuti bacaan malaikat tadi. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjifu fuaduhu. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Faqala zammiluni zammiluni. Setelah Rasulullah SAW menemui peristiwa yang sangat luar biasa tadi, maka Rasulullah SAW pun segera kembali ke istri beliau, Khadijah radhiyallahu taala anha, dalam keadaan dada beliau bergetar, dalam keadaan takut. Langsung Rasulullah SAW setelah menemui menemui Khadijah, Rasulullah SAW berkata, "Zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku." Akhirnya Khadijah pun menyelimuti, memberi selimut kepada Rasulullah SAW sampai dhahaba anhu raw, sampai hilang rasa takut dari dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW pun mengabarkan apa yang telah beliau temui, yang beliau rasakan kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian dia berkata, "Laqad khasyitu ala nafsi." Wahai istriku, wahai Khadijah, aku khawatir sesuatu menimpa diriku. Faqalat Khadijah, maka Khadijah berkata, "Kalla, sekali-sekali tidak. Wallahi ma yukhzika Allah abada." Jangan khawatir. Sekali-sekali Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Innaka latasilur rahim. Sungguhnya engkau adalah orang yang senantiasa menyambung silaturahmi. Wa tahmilul kalla, dan engkau selalu membantu orang yang tidak mampu, ya. Wa taksibul ma'dum, dan engkau, ya, membantu orang yang tidak memiliki sesuatu, merasa kekurangan, engkau bantu. Wa taqrib dhaif, dan engkau senantiasa memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawa'ibil haq, dan engkau selalu membantu orang yang terkena musibah. Fantalaqat bihi Khadijah radhiyallahu ta'ala anha hatta atat bihi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Kemudian Khadijah pun segera membawa suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sepupunya, yaitu anak pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal bin Asad, yaitu sepupu Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah. وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قطعميا. Maka Waraqah bin Naufal ini adalah seorang yang dia di zaman jahiliyah, ya, masuk ke agama Nasrani, dan dia mampu berbahasa Arab dan mampu berbahasa Ibrani, ya. Maka dia pun menulis kitab, menulis tulisan dengan tulisan berbahasa Ibrani dan juga dengan bahasa Arab. Dia mampu menulis Injil dengan bahasa Ibrani dan juga mampu menulis Injil dengan bahasa Arab. Dan dia sudah mencapai masa tua, bahkan telah buta, tidak lagi bisa melihat. Maka Khadijah pun berkata kepada sepupunya Waraqah bin Naufal, "Ya ibn ammi, isma' min ibni akhik." Wahai sepupuku, wahai anak pamanku, dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh anak saudaramu, itu oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Waraqah, "Ya ibn akhi, madza tara?" Kata Waraqah, "Wahai Muhammad, wahai anak saudaraku, apa yang telah kau lihat?" Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengabarkan kepada Waraqah apa yang telah beliau lihat, yaitu datangnya malaikat, kemudian menyuruh dia untuk membaca
surat Al-Alaq dan seterusnya. Faqala lahu Waraqah, "Hadza an-namus alladhi nazala Allahu ala Musa." Kata Waraqah, "Wahai Muhammad, sungguhnya yang telah datang kepada engkau adalah namus." Namus dalam bahasa Arab artinya sahibus sirr, al-khair, yaitu yang telah menyampaikan rahasia yang baik. An-namus, yang telah, itulah namus, yaitu yang telah malaikat yang telah datang kepada Nabi. Malaikat yang telah datang kepada engkau adalah malaikat yang telah turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian apa kata Waraqah? "Ya laitani fiha jaz'an, laitani akuna hayyan id yukhrijuka qaumuka." Kata Waraqah bin Naufal, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan aku sebagai seorang pemuda, jaz'an adalah hewan yang masih kecil, yang masih muda, ya. Artinya Waraqah mengatakan berangan-angan, ya Allah, seandainya tatkala engkau diangkat menjadi nabi, aku masih muda. Aku masih muda, tidak tua seperti ini, tidak buta seperti ini. Ya laitani akuna hayyan id yukhrijuka qaumuka. Seandainya aku masih muda dan masih hidup tatkala engkau diusir oleh kaum engkau. Maka Rasulullah SAW tatkala mendengar perkataan Waraqah, beliau sangat kaget. Kaumnya ternyata ingin mengusir aku. Kaumnya ingin mengusir Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, "Amukhrijiyahum?" Apakah kaumku ingin mengusir aku? Ya. Rasulullah heran bagaimana kaumnya ingin mengusir Rasulullah SAW. Sementara Rasulullah SAW adalah seorang yang ma'ruf, yang terkenal dengan akhlak yang mulia, terkenal dengan penuh amanah, ya, terkenal dengan jujur. Itu dikenal oleh orang kafir Quraisy seluruhnya. Bahkan membesar Quraisy tahu bahwasanya Rasulullah SAW berakhlak mulia dan penuh amanah dan sangat jujur. Maka Rasulullah SAW tatkala mendengar Waraqah berkata bahwasanya dia akan diusir oleh kaumnya, Rasulullah terperanjat dan berkata, "Amukhrijiyahum?" Apakah mereka ingin mengusir aku? Qala na'am, kata Waraqah, iya. "Lam ya'ti rajulun qad bimithli ma ji'ta bihi ila udi." Kata Waraqah, ketahuilah wahai Muhammad, tidak seorang pun yang datang seperti yang kau bawa sekarang ini, yaitu tidak seorang nabi pun, ya, kecuali akan dimusuhi. "Wa in yudrikuni yaumuka ansuruka nasran mu'azzaran." Kalau seandainya tatkala engkau diusir dan aku masih hidup wahai Muhammad, aku akan menolong engkau dengan pertolongan yang sangat luar biasa, pertolongan yang sangat besar. Tsumma lam yanshab Waraqatu an tufiya wa fatara al-wahyu. Kemudian tidak lama kemudian Waraqah pun meninggal dunia, ya. Ternyata meninggal dunia sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi. Kemudian wahyu pun terputus tatkala itu. Ikhwani fillah akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum. Ya. Inilah kisah bagaimana awal turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mengambil faedah-faedah dari kisah ini, ya, kita jelaskan bahwasanya para ulama telah khilaf tentang kapan turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas, ada hadis yang sahih menunjukkan bahwasanya kejadian tersebut terjadi pada hari Senin. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hari puasa hari Senin. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun unzila alayya fihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan dan hari di mana diturunkan wahyu kepadaku. Oleh karena itu, jelas bahwasanya turunnya wahyu yaitu pada hari Senin. Jadi khilaf di antara para ulama tentang bulan apa turun wahyu tersebut. Ya, bulan apa turun wahyu tersebut. Sebagian menjelaskan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, bahwasanya para ulama khilaf tentang bulan apakah diturunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanggal berapakah? Ada yang mengatakan bahwasanya wahyu turun pada tanggal 8 Rabiul Awal tahun 41 dari tahun gajah. Jadi ini pendapat jumhur ulama bahwasanya wahyu tersebut turun pada tanggal 8 Rabiul Awal, ya, tahun 41 tahun gajah. Itu setelah terjadi peristiwa diserangnya atau dibunuhnya tentara bergajah oleh burung-burung yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwasanya wahyu tersebut turun pada bulan Ramadan sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, bahwasanya ada yang berpendapat wahyu tersebut turun pada bulan Ramadan. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Allah telah berfirman bahwasanya bulan Ramadan di mana Al-Qur'an telah diturunkan kepada Muhammad. Ya, menunjukkan bahwasanya surat Al-Alaq, ya, turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yaitu pada bulan Ramadan. Alhamdulillah azanillahu wa iyyakum. Ala kulli hal, ada khilaf di antara para ulama tentang masalah ini kapan diturunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang jelas Rasulullah SAW telah mencapai usia 40 tahun. Kita berusaha untuk mengambil faedah-faedah dari hadis ini. Yang pertama, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kita ketahui bersama bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha tentu tidak menemui kejadian ini. Ya, tatkala itu mungkin Aisyah belum lahir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Khadijah radhiyallahu taala anha. Aisyah tidak menemui peristiwa ini. Yang disebutkan oleh para ulama, hadis yang seperti ini namanya mursalus sahabi, yaitu seorang sahabat yang meriwayatkan sebuah hadis, sebuah kisah yang dia tidak bertemu, tidak menyaksikan langsung kisah tersebut. Namun mursalus sahabi, hadis yang seperti ini, yaitu hadis di mana sahabat menyampaikan kisah yang terjadi pada Nabi, namun sahabat tersebut tidak menemui peristiwa tadi, dihukumi oleh para ulama dengan hadis yang sahih. Kenapa? Karena para sahabat yang meriwayatkan kisah yang terjadi pada Nabi, meskipun mereka tidak menemui peristiwa tersebut, tentunya mereka mungkin mendengar dari sahabat yang menyaksikan peristiwa tadi, atau mereka mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hal ini, Aisyah radhiyallahu taala anha mungkin mendengar dari sahabat yang pernah menyaksikan atau yang pernah diceritakan oleh Nabi, atau Aisyah radhiyallahu taala anha mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisah tersebut. Yang jelas hadisnya sahih, tidak diragukan lagi akan kesahihannya. Kemudian kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tatkala ingin menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak langsung mengirim malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah memakai muqaddimah, ya, pendahuluan dengan memberikan wahyu melalui mimpi. Rasulullah SAW diberi mimpi yang baik, yang mimpi tersebut sangat jelas, misla falaki subhi, datang seperti cahaya yang keluar di pagi hari, sangat terang benderang dan sangat jelas. Sehingga Rasulullah SAW kemudian dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala cinta untuk berkhalwat, untuk menyepi bersendirian, menjauhkan dirinya dari dosa-dosa yang dilakukan oleh kaumnya di negeri Arab tatkala itu. Sehingga Rasulullah SAW pun pergi menuju Gua Hira. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi mukaddimah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, ya, perhatikan bahwasanya ayat yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ilmu. Ya. Allah, malaikat Jibril mengatakan, "Iqra." Ya, bacalah. Ini isyarat bagi kita bahwasanya kaum muslimin hendaknya senang membaca, namun ingat, ya, senang menuntut ilmu, dan itu sangat dianjurkan dalam Islam. Betapa banyak hadis-hadis yang menunjukkan akan pentingnya ilmu. Betapa banyak hadis-hadis yang menunjukkan tingginya orang yang berilmu. Ya. Namun ingat kata malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah Muhammad dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Tatkala baca kita mengucapkan bismillah. Di sini malaikat Jibril mengkaitkan, atau Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Alaq mengkaitkan antara bacaan, antara ilmu dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ilmu yang kita pelajari harus menambahkan keimanan. Harus disertai dengan keimanan. Jangan sampai kita membaca suatu ilmu apa saja dalam rangka hanya sekedar menambah wawasan, tidak diniatkan untuk menambah iman, tidak diniatkan untuk beramal. Ya, ilmu yang seperti ini adalah ilmu yang sia-sia. Seorang tatkala belajar, tatkala menuntut ilmu, harus disertai dengan keimanan agar ada pengaruh dalam ilmunya. Betapa banyak orang yang punya ilmu namun tidak diamalkan ilmunya, dan ilmu yang seperti ini akan menjadi bumerang bagi orang tersebut. Oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid telah menyebutkan, setiap ilmu yang dituntut oleh seorang kemudian tidak menambahkan keimanan dalam hatinya, tidak menambahkan keyakinan dalam hatinya, maka ilmu tersebut madkhul. Ya, ilmu tersebut madkhul artinya apa? Ilmu tersebut ternyata terkontaminasi. Artinya orang yang belajar ilmu tersebut niatnya tidak beres. Niatnya tidak beres. Kalau ada orang belajar ilmu tidak menambah amal, ilmunya banyak, hafal ini, hafal anu, namun tidak menambah amal solehnya, tidak menambah keimanannya, tidak menambah ketakwaannya, maka ketahuilah tatkala dia menuntut ilmu itu niatnya tidak beres. Ya. Entah karena ria, entah karena ingin dipuji, entah karena kecewa sama teman, entah karena enggak enak sama ustaz, ya. Sehingga tatkala dia belajar kemudian tidak menambahkan amalannya, tidak menambah ketakwaannya, tidak menambah
keimanannya, ketahuilah bahwasanya niatnya madkhul. Kata Ibnu Qayyim, niatnya itu terkontaminasi, terkotori dengan niat-niat yang tidak benar. Maka hendaknya dia segera falyuraji' nafsahu, hendaknya dia introspeksi diri, ya. Lihat selama ini, apakah ilmu yang dia tuntut selama ini, dia selama ini menambah khazanah ilmunya, menambah wawasan ilmunya. Apakah sebanding dengan amalannya? Apakah tambahan ilmunya berbanding lurus dengan tambahan amalannya? Kalau ternyata ilmunya terus bertambah namun amalnya semakin berkurang, ya, ketahuilah bahwasanya niatnya tidak beres. Betapa banyak orang yang pertama kali ngaji, ikut pengajian, semangat untuk beramal. Begitu dengar dari ustaz, ya, ada hadis langsung diamalkan. Begitu dengar ada hadis diamalkan. Lama-lama setelah sering ngaji, niatnya mulai berubah, tidak beres. Sehingga ikut pengajian hanya sekedar sebagai wawasan. Sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ikut pengajian, namun amalnya tidak ada perubahan. Ketakwaan tidak berubah, keimanan tidak berubah, akhlaknya tidak berubah. Menunjukkan bahwasanya tatkala dia berilmu tidak disertai dengan keimanan. Oleh karenanya malaikat Jibril mengingatkan dalam ayat ini, ya, atau Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, namun ingat harus dikaitkan dengan keimanan. Kemudian ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, kita bisa mengambil faedah dari kisah ini, yaitu bahwasanya seorang jika mendapati kesulitan, mendapati problem, maka jangan dia simpan dalam dirinya. Bahkan ini telah diteliti oleh para psikolog, ya, bahwasanya seorang yang mendapati problem, ya, ada sesuatu yang dia hadapi, permasalahan berat yang dia hadapi, maka jangan dia simpan dalam dadanya. Hendaknya dia sampaikan kepada orang yang kira-kira bisa dipercaya, bisa mengurangi bebannya. Lihatlah Rasulullah SAW tatkala mendapati sesuatu yang menakjubkan, ya, sesuatu yang sangat dahsyat, ya, bagaimana dia melihat malaikat Jibril datang kemudian memeluk dia dengan pelukan yang sangat kuat, ya. Maka Rasulullah SAW segera bertemu dengan istrinya Khadijah dan menyampaikan apa yang telah dia rasakan. Dan hal ini mengurangi beban Rasulullah SAW. Bahkan Khadijah radhiyallahu taala anha, ya, yang merupakan seorang istri yang salehah dan sangat cerdas, begitu tahu suaminya menghadapi sesuatu yang berat, Khadijah radhiyallahu taala anha pun membawa Rasulullah SAW kepada Waraqah bin Naufal, orang yang saleh juga, orang yang bertakwa, agar semakin mengurangi beban Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW bercerita kepada Khadijah, terkurang bebannya sedikit. Setelah Rasulullah SAW bercerita kepada Waraqah bin Naufal, semakin berkurang beban yang ada dalam dadanya. Itu sangat penting. Seorang terkadang menyimpan beban dalam dirinya, menyimpan beban terus, semakin berat beban tersebut, semakin besar problem yang dia dihadapi, akhirnya menjadi orang stres, menjadi orang nggak beres. Kadang-kadang seperti itu. Namun ingat, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, kalau kita menghadapi persoalan, ya, menghadapi persoalan apa saja sampaikan, namun ingat, tidak semua orang kita sampaikan. Sampaikan kepada orang yang bisa dipercaya, yang bisa menjaga amanah dan bisa memberi nasihat kepada kita. Karena sebagian orang, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, ya umatul Islam, para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian orang kalau menghadapi masalah, menghadapi problem, setiap ketemu orang dia pun syakwa, dia pun mengeluh, saya aduh begini suami saya. Setiap ketemu orang mengeluh, setiap ketemu orang mengeluh. Ya, akhirnya apa? Itu hanya merendahkan dirinya saja. Pertama dia akhirnya mengungkap rahasia apa yang terjadi antara dia dengan suaminya, antara dia dengan istrinya, ya. Dibiarkan kepada setiap orang. Yang kedua, orang yang dengar pun tidak membantu dia, ya. Sungguh menyedihkan. Dia berkeluh kesah, namun orang yang mendengar tidak memberi komentar, tidak berusaha untuk membantu dia, ya. Oleh karenanya, kita tidak mengapa kita menyampaikan beban dalam dada kita setelah kita mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha mencari solusi dengan bertemu dengan orang-orang yang menurut kita bisa kita percayai dan bisa mengurangi beban kita. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan hal ini kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Khadijah radhiyallahu taala anha pun membawa Nabi SAW menuju Waraqah bin Naufal. Ya. Kemudian ikhwani fillah wa fiddin azanillahu wa iyyakum, ikhwatul Islam, para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cerdasnya Khadijah radhiyallahu taala anha, istri yang salehah dan cerdas dan bisa melihat situasi dan kondisi yang terjadi pada suaminya. Tatkala Rasulullah SAW datang menengok Khadijah dengan penuh ketakutan dan berkata, ini khasyitu ala nafsi, aku khawatir suatu menimpa diriku. Ya, para ulama khilaf tentang perkataan Nabi ini. Apa maksud kata Nabi ini khasyitu ala nafsi, tak khawatir suatu menimpa diriku? Ada 12 pendapat sebagaimana dijelaskan oleh
Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Di antaranya para ulama mengatakan maksudnya Rasulullah SAW khawatir dia gila. Kenapa dia khawatir gila? Melihat makhluk yang aneh, ya, melihat kejadian yang sangat aneh. Khawatir saya ini gila, kata Rasulullah. Ada beberapa bahwasanya Rasulullah khawatir dia itu sakit, ya. Dia itu sakit. Kenapa seperti ini? Atau dia khawatir akan ditimpa dengan sakit yang terus menerus. Dia khawatir sesuatu menimpa dirinya. Rasulullah SAW tatkala mendengar keluhan suaminya, maka Khadijah radhiyallahu taala anha kemudian menenangkan hati suaminya. Bahkan memuji suaminya dengan mengatakan, "Kalla fa wallahi abshir." Wahai suamiku, sekali-sekali tidak, jangan khawatir dengan dirimu. Fa wallahi abshir, bergembiralah wahai suamiku. La yahikallahu abada, Allah tidak akan menghinakan engkau wahai suamiku. Khadijah berusaha menenangkan suaminya. Allah tidak akan menghinakan engkau wahai suamiku. Innaka la tasilu rahim. Khadijah mulai memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, bukankah engkau adalah orang senantiasa bersilaturahmi? Wa tasduqul hadits, dan engkau senantiasa jujur dalam berkata. Wa tahmilul kalla, dan engkau selalu membantu orang yang tidak mampu, ya. Orang yang tidak mampu, fakir miskin, kau beri makanan. Anak yatim piatu kau beri makanan. Kau bantu mereka. Wa taksibul ma'dum, bahkan engkau berusaha mencari harta, kau kumpulkan harta tersebut, terus engkau bagi-bagikan kepada orang yang tidak mampu. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taqrib dhaif, dan engkau senantiasa memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawabil haq, dan engkau selalu membantu orang-orang terkena musibah. Khadijah ingatkan kepada Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, wahai suamiku yang aku cintai, sesungguhnya engkau memiliki sifat-sifat yang sangat mulia. Bahkan disebutkan oleh Aini dalam Umdatul Qari bahwasanya apa yang disebutkan oleh Khadijah radhiyallahu ta'ala anha merupakan usul al-akhlaq al-karimah, merupakan pokok-pokok dari akhlak yang mulia. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkara yang disebut oleh Khadijah merupakan inti dari akhlak yang mulia. Berkata jujur, menyambung silaturahmi, membantu fakir miskin, membantu orang yang belum bisa mandiri, ada orang terkena musibah dibantu, memuliakan tamu. Subhanallah. Berbuat baik kepada karib kerabat dan berbuat baik kepada orang selain karib kerabat. Berbuat baik kepada orang yang belum bisa mandiri dan berbuat baik kepada orang yang tidak mampu. Bahkan berbuat baik kepada orang yang mampu, seperti orang yang datang bertamu, tentunya bukan orang tidak mampu, namun Rasulullah SAW berbuat baik kepada dia. Ini merupakan pokok-pokok atau landasan dari akhlak yang mulia, yang semuanya telah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, telah dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Khadijah radhiyallahu anha mengingatkan kepada Nabi. Artinya kata Khadijah, wahai suamiku, wahai Muhammad, orang yang seperti engkau, yang memiliki akhlak yang mulia, tidak akan terkena kejelekan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah, orang yang berbuat kebaikan seperti engkau, berbuat baik kepada masyarakat, berbuat baik kepada manusia, tidak akan diberi kecelakaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan kau khawatir suatu menimpa dirimu, wahai suamiku. Demikianlah Khadijah radhiyallahu anha menaikkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khani fillah Allah wa'alaikum. Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Minhaj secara Sahih Muslim, beliau menyebutkan bahwasanya kondisi seperti ini butuh Khadijah radhiyallahu anha butuh untuk memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita tahu banyak hadis yang melarang seorang memuji orang lain di hadapannya secara langsung. Sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza ra'aitumul maddahin fahtu fi wujuhihim turab." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian ada orang-orang tukang puji, tukang muji-muji, maka lemparkan tanah di wajahnya, ya. Lemparkan tanah di wajahnya. Namun kita dapat ya dalam hadis ini Khadijah radhiyallahu anha memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu bahwasanya pujian itu merupakan perkara yang sangat berbahaya. Ikhwatul Islam, para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ra'aitumul maddahin fahtu fi wujuhihim turab." Jika kalian melihat orang-orang yang suka muji-muji, maka lemparkanlah tanah di wajah mereka. Ya. Karena kita tahu pujian itu sangat berbahaya. Seorang yang tadinya ikhlas bisa jadi tatkala dipuji akhirnya jadi makan puji, berubah niatnya. Ya. Akhirnya tatkala dia beramal ingin mencari pujian karena dia pernah dipuji dengan pujian yang sangat indah. Tatkala dia berdakwah ingin dipuji dan senang untuk dipuji. Ya. Sebagian orang seperti itu berdakwah, beramal, dia menceritakan dakwahnya setelah dakwah di sana sini yang hadir banyak. Ya. Kenapa? Karena dia sudah pernah dipuji. Dan tatkala dia dipuji dia merasa nikmat. Tadinya mungkin dia ikhlas, namun tatkala ada seorang yang memujinya, akhirnya timbul niat yang tidak beres dalam hatinya karena pernah dia merasakan kenikmatan yang luar biasa tatkala dipuji. Sehingga akhirnya berubahlah keikhlasannya menjadi seorang yang ria.
Dia pun menceritakan dakwanya di mana-mana. Saya dakwah di sana, yang hadir sekian, masya Allah, memuji dirinya sendiri dan tunggu dipuji oleh murid-muridnya. Dan ternyata murid-muridnya juga begitu, kurang ajar, muji gurunya. Ya, muji gurunya sehingga gurunya pun terperosok dalam lembah kenistaan dari riya dan sum'ah. Fanifilazani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim menyebutkan bahwasanya ternyata ada hadis-hadis yang melarang pujian di hadapan orang yang secara langsung. Dan ada hadis-hadis yang membolehkan memuji seorang di hadapannya langsung. Sebagaimana hadis ini, Khadijah radhiyallahu taala anha memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan pujian yang sangat luar biasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ulama berusaha untuk menjamakkan atau mengkompromikan di antara bentuk dua model hadis ini. Hadis yang membolehkan. Hingga para ulama menyebutkan wa tariqul jam'i bainaha anna an-nahya mahmulun 'ala al-mujazafah fil madhi wa ziyadah fil awsaf aw 'ala man yakhafu 'alaihi min ijabin wa nahwihi. Jadi kita bawakan hadis-hadis yang melarang pujian langsung terhadap orang seorang, yaitu orang yang memuji dengan cara yang ngawur, ya, pujian yang tidak benar, atau pujian yang berlebih-lebihan, itu pun dilarang. Atau pujian terhadap orang yang dikhawatirkan kalau dia dipuji akan tumbuh ujub dalam dirinya. Oh, ternyata saya memang hebat. Oh, ternyata saya memang amal saya memang banyak. Oh, ternyata memang dakwah saya diterima di mana-mana. Khawatir, ya. Kalau kita mengkhawatirkan orang tersebut tertimpa ujub atau penyakit riya dan macam-macamnya, maka tidak boleh kita muji orang tersebut. Namun jika ternyata pujian tersebut dibutuhkan, ada maslahatnya, ya, atau dalam rangka untuk memotivasi dia. Terkadang kita orang dalam keadaan malas, dalam keadaan tidak semangat untuk beramal. Kita ingatkan, wahai akhi, ente itu sebenarnya pintar, misalnya kita puji dia. Ente sebenarnya pintar. Atau ente sebenarnya itu, masya Allah, tulisan antum itu bagus. Ente harus nulis gitu. Jadi dia mungkin tadinya pernah menulis makalah, kemudian menjadi futur, malas. Kita ingatkan bahwa dia memiliki kebaikan. Karena ada masalah dalam rangka untuk memotivasi dia, memacu dia untuk beramal soleh, memacu dia untuk berdakwah, memacu dia untuk berbuat kebaikan. Dalam hal ini maka pujian diperbolehkan. Sebagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha tatkala melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai down, mulai turun, mulai takut sesuatu menimpa dirinya, maka Khadijah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang sangat luar biasa. Khadijah mengatakan, wahai suamiku, sungguhnya akhlak yang mulia seluruhnya telah terkumpul pada dirimu. Allah tidak akan menghinakan engkau. Allah tidak akan menimpakan kepada dirimu kemudaratan. Bagaimana tidak, engkau telah terkumpul pada dirimu segala bentuk akhlak mulia. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini atau hadis ini, ya, lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebuah sosok yang terkenal dengan akhlak yang mulia, dan itu merupakan sifat dasar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat dasar Nabi sallallahu alaihi wasallam berakhlak yang mulia. Dan itu dikenal oleh orang-orang kafir Quraisy bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berakhlak mulia sebelum menjadi nabi dan setelah menjadi nabi. Setelah jadi nabi pun Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai akhlak yang mulia, seorang yang jujur, menyeru kepada akhlak yang mulia. Itu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya tatkala Herakl bertemu dengan Abu Sufyan dalam hadis yang sahih juga riwayat Imam Bukhari di awal kitab sahih, kata Herakl kepada Abu Sufyan, "Wa madza ya'murukum?" Apa sih yang telah diperintahkan si Muhammad kepada kalian, wahai orang-orang Quraisy? Kata Abu Sufyan yang tatkala itu masih kafir, dia mengatakan kepada Herakl bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ubudullaha wala tusyriku bihi syai'a. Itulah kata Muhammad, kata Abu Sufyan. Muhammad berkata kepada kami, sembahlah Allah saja dan jangan berbuat kesyirikan sama sekali. Watruku ma qala aba'ukum. Dan tinggalkanlah apa yang telah diucapkan oleh nenek moyang kalian. Perkataan-perkataan yang tidak benar seperti bersumpah dengan nama selain Allah. Lihat di sini adalah tauhid. Ya, kata Abu Sufyan, Rasulullah SAW menyuruh kepada kami tauhid. Untuk menyuruh kepada Allah saja, beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Kemudian wa kana ya'muruna bis-silah was-sidq wal-afaf. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad juga menyeru kepada kami untuk bersilaturahmi dan untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang buruk, dari akhlak yang buruk.
wasidq, dan menyuruh kami untuk berbuat jujur, untuk berkata jujur. Lihat dari sini, inilah dakwah yang dikenal dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikenal di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Bahwasanya dakwah Rasulullah SAW itu adalah dakwah tauhid dan dakwah akhlak. Dakwah tauhid dan dakwah akhlak. Menyuruh orang untuk berbuat tauhid, untuk mengerjakan tauhid dan meninggalkan kesyirikan, dan menyuruh orang untuk jujur, berkata, silaturahmi, menjaga diri akhlak yang buruk. Itulah dakwah Rasulullah SAW. Oleh karenanya, kata Abdullah bin Salam, tatkala Rasulullah SAW pertama kali datang ke Madinah, apa yang dikatakan oleh Nabi? Katanya, awwalu kalamin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas. Pertama kali saya dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berdakwah, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Afsus salam, tebarkanlah salam di antara kalian, akhlak yang mulia. Wa at'imu ta'am, dan berikanlah makanan kepada fakir miskin. Wa silul arham, dan sambunglah silaturahmi. Semuanya akhlak yang mulia. Wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Dan salatlah malam tatkala salatlah tahajud di malam hari. Tatkala orang-orang sedang tidur, maka niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ini dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikenal oleh musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi berdakwah tauhid dan berakhlak yang mulia. Oleh karena ikhwani fillah azanillahu alaikum, kalau kita yaitu ahlu sunnah wal jamaah dikenal di kalangan orang-orang yang menyelisih kita atau dikenal di masyarakat bahwasanya kita berdakwah tauhid, alhamdulillah itu merupakan kebenaran. Bahwasanya memang begitulah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sesuatu yang kita banggakan, alhamdulillah. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita ahlu sunnah wal jamaah dikenal oleh masyarakat bahwasanya kita menyuruh kepada tauhid, mencegah orang-orang dari kesyirikan. Dengan segala bentuk kesyirikan kita perangi dan kita menyuruh mereka kepada tauhid. Dan jadi masalah pada poin kedua, apakah dakwah kita juga dikenal dengan dakwah akhlak? Apakah Ahlussunnah wal Jamaah dikenal dengan orang yang berakhlak mulia sebagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal oleh musuh-musuhnya sebagai orang yang berakhlak mulia? Kalau ternyata kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak dikenal dengan akhlak yang mulia, berarti dakwah kita selama ini keliru, kurang benar. Perlu diperbaiki. Kalau ada yang mengatakan kita sudah menjelaskan tentang akhlak, ya, kita katakan benar. Hampir setiap ustaz menjelaskan tentang akhlak, tapi porsinya mana? Porsinya apakah sebagaimana porsi tauhid? Rasulullah SAW dikenal dengan dakwah tauhid dan dakwah akhlak. Porsi yang Rasulullah SAW berikan kepada tauhid sangatlah luar biasa. Demikian juga Rasulullah SAW memberikan porsi dakwah tentang akhlak juga porsi yang besar. Oleh karena terlalu banyak hadis yang berkaitan dengan akhlak. Bisa buka kitab Riyadhus Shalihin. Berapa ribu hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin isinya tentang akhlak. Dalam Al-Quran betapa banyak ayat tentang akhlak. Banyak. Oleh karena ikhwani fillah Allah yakum, cara dakwah kita harus kita perhatikan, yaitu dakwah kita konsentrasi penuh kepada tauhid dan kepada akhlak yang mulia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kata Rasulullah SAW, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya saya ini hanyalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi Rasulullah menggunakan adatul hasr. Innama, hanyalah, ya. Kata Rasulullah, hanya saja saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan bukankah akhlak yang mulia merupakan cerminan daripada tauhid, merupakan cerminan daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering saya ulang-ulang tentang hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'ul iman wasyuh fi qalbi 'abdin abada. Hadis yang sahih riwayat Imam Nasa'i. Kata Rasulullah sallam, tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba keimanan dan rasa pelit. Tidak akan berkumpul. Kalau ada orang yang mengaku dia sebagai seorang ahlu sunnah, seorang sunni di atas sunnah, kemudian masih punya rasa pelit, kikir, bakhil, ya, mengeluarkan uang pikir-pikir kepada fakir miskin, betapa banyak fakir miskin di sekelilingnya butuh kepada sumbangsihnya, kepada perhatiannya, lantas dia tidak memperhatikan fakir miskin di kelilingnya, maka orang ini meskipun dia ngaji puluhan tahun, meskipun dia ngaku sebagai sunni, maka imannya dipertanyakan. Kenapa? Kata Nabi SAW berkata, la yajtami'ul iman wa syuh fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul iman dan rasa pelit dalam hati seorang selamanya. Karena orang yang pelit berarti keimanannya terhadap hari akhir kurang. Kalau seandainya imannya kepada hari akhir iman yang benar, dia tidak akan pelit. Dia tidak akan pelit. Dia yakin Allah akan menggantinya. Dia yakin bahwasanya harta yang dia keluarkan akan menjadi tabungannya di akhirat kelak. Namun orang yang enggan mengeluarkan harta itu orang yang pelit, imannya tidak. Ilmu yang dia miliki ya hanya sebagai wawasan. Iman yang dia ucapkan hanya sebagai hiasan bibir. Oleh karena kita semua harus introspeksi diri. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimana kehidupannya penuh dengan akhlak mulia. Bagaimana kehidupannya memperhatikan orang di sekelilingnya. Memperhatikan fakir miskin. Lihat kata Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Innaka la tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa tu'inal bil haqq. Engkau senantiasa membantu orang yang tidak mampu. Orang yang belum bisa mandiri engkau bantu. Engkau cari duit banyak untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Engkau membantu orang yang terkena musibah. Itu ciri khas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena kalau kita ingin menjadi seorang yang bermanhaj yang benar, ikutlah manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tauhid dan dalam akhlak. Qul fillah yakum, pembahasan ini sangatlah panjang, akan tapi ini sebagai isyarat bagi ikhwan sekalian, bagi para pendengar sekalian tentang bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan fillah yakum, ingatlah seorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala pasti akan diuji. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini diingatkan oleh Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah seorang sepupu Khadijah radhiyallahu taala anha, dan dia pernah bersama seorang yang lain pergi ke negeri Syam. Zaid bin Amr bin Naufal kalau tidak salah. Mereka berdua pergi ke negeri Syam untuk mencari agama yang benar. Akhirnya Waraqah bin Naufal masuk Kristen, masuk Nasrani, dan dia pun belajar bahasa Ibrani, dan dia mahir dalam bahasa Ibrani, sehingga dia bisa nulis Injil dengan bahasa Ibrani dan bisa nulis Injil dengan bahasa Arab, sehingga dia mengenal sifat-sifat Nabi. Tatkala dia tahu bahasa Ibrani, dia pun baca Injil, dia tahu tentang sifat-sifat seorang Nabi. Tatkala Nabi SAW mengabarkan apa yang telah ditimpanya, apa yang telah peristiwa yang dia hadapi dengan datangnya seorang malaikat menemui Nabi SAW, maka Waraqah bin Naufal pun mengabarkan kepada Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW pasti akan diusir oleh kaumnya. Ya. Apa kata Waraqah bin Naufal? Ya laitani kuntu jaz'an. Seandainya tatkala kaum mengeluarkan engkau Muhammad, aku masih muda, ya. Aku masih muda. Ansuruka nasran mu'azzaran. Saya akan menolong engkau dengan pertolongan yang sangat besar. Pertolongan yang sangat kuat. Itu janji Waraqah bin Naufal. Karena dia tahu Muhammad adalah seorang nabi dan pasti akan diusir oleh kaumnya. Rasulullah SAW tatkala mendengar perkataan Waraqah ini, Rasulullah heran. Orang seperti saya Muhammad, yang dikenal sebagai orang yang berakhlak mulia, yang dikenal sebagai orang yang jujur, yang dikenal sebagai orang yang sangat amanah, kenapa bisa diusir oleh kaumku? Kata Muhammad. Kata Waraqah menjelaskan demikianlah setiap nabi, ya, pasti akan dimusuhi oleh kaumnya. Bagaimana tidak? Ya. Setiap nabi datang dengan suatu perkara yang menyelisih adat kaumnya. Kaumnya terjerumus dalam kemusyrikan, terjerumus dalam kebid'ahan, terjerumus dalam penyelewengan akhlak, ya. Kemudian datang Nabi menjelaskan bahwa ini merupakan kesalahan. Kemudian mereka berkata, kami hanya mengikuti nenek moyang kami, dan itu sering dijadikan dalil oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka berdalil bahwasanya apa yang telah mereka lakukan adalah warisan dari nenek moyang mereka. Kesyirikan yang mereka lakukan merupakan warisan dari nenek moyang mereka. Sebagaimana kesyirikan dilakukan oleh Abu Talib merupakan warisan dari Abdul Muttalib. Oleh karena tatkala Abu Talib diajak oleh Nabi untuk masuk Islam, apa kata Abu Jahal? Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apakah kau benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib, agama nenek moyangmu? Diingatkan bahwasanya apa yang dibawa oleh Muhammad itu menyelisih adat kita, menyelisih adat nenek moyang kita. Oleh karena Nabi SAW digelar dengan Sabit. Sabit itu artinya apa? Orang yang keluar dari adat kaumnya. Rasulullah SAW digelari dengan sabit. Karena apa yang dibawa oleh Nabi menyelisihi adat kaum Nabi SAW. Dan itu merupakan sesuatu yang berat bagi suatu kaum. Sehingga akhirnya mereka mengusir Nabi SAW karena dianggap telah menyeleweng keluar dari adat nenek moyang. Dan demikian terus berlaku. Orang-orang yang berdakwah kepada sunnah, orang-orang yang berdakwah kepada tauhid, terkadang menghadapi masalah yang sama. Dia dapati bahwasanya sebagian kaumnya atau orang kampungnya ternyata sudah mengikuti adat nenek moyang yang merupakan isinya kesyirikan atau isinya bid'ah. Kalau ditegur dia mengatakan, kamu siapa anak kemarin sore? Anak ingusan mau menegur kami yang sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun kami berada di atas adat kami ini, kau ingin rubah? Pergi kamu. Demikianlah. Apa yang dialami oleh Nabi SAW akan dialami oleh para pengikut Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Wa kafaa bi rabbika hadiyan wa nasira." Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari orang-orang mujrim, orang-orang yang jahat.
Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan cukuplah Allah sebagai pemberi petunjuk dan sebagai penolong. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura." Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan syaitan, yaitu para syaitan dari kalangan manusia maupun dari jin. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Yang masing-masing syaitan saling mewahyukan, saling membisikkan satu dengan yang lainnya dengan perkataan yang indah. Dan demikian yang telah terjadi. Para syaitan, para musuh-musuh dakwah, para musuh-musuh nabi, para musuh-musuh ustadz, mereka saling bersekongkol, saling menebarkan syubhat di antara mereka dengan perkataan-perkataan yang indah dalam rangka untuk melawan dakwah yang benar, dakwah sunnah. Oleh karenanya, seorang yang telah masuk dalam medan dakwah dia harus bersabar. Dan dia pasti akan diuji. Makanya Luqman Al-Hakim pernah berkata kepada anaknya, "Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur." Wahai anakku, ya, wahai putraku, tegakkanlah salat. Suruhlah manusia kepada kebaikan dan cegahlah manusia dari kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak, dan sabarlah engkau apa yang telah akan menimpa engkau. Musibah pun sabarlah, karena orang yang menyuruh kepada kema'rufan dan mencegah dari kemungkaran pasti akan diuji. Ya, pasti akan diuji, pasti akan mendapat tantangan, pasti akan disakiti oleh kaumnya, apakah dengan perkataan ataupun dengan jasad, ya, gangguan secara bentuk fisik maupun secara mental, rohani. Dikata-katain sebagai seorang pendusta, sebagai anak kemarin sore, ya, sebagai anak ingusan, ya, sebagai khabith dan macam-macam. Ya. Perkataan yang keluar dari masyarakat terkadang demikian. Belum terkadang benar-benar dipukul oleh kaumnya, dan itu semuanya telah dirasakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dihina, dilempar batu, berdarah, tatkala sujud kepalanya diinjak, diludahi oleh orang kafir. Semua pernah dirasakan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena tatkala kita diuji, ingat bagaimana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang paling mulia, yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun diuji oleh Allah. Dan ujian yang sangat luar biasa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebelum dikenal sebagai Nabi adalah orang yang sangat ma'ruf di kalangan orang-orang Arab tatkala itu. Orang yang mulia, orang yang berakhlak mulia, orang yang sangat jujur, orang yang sangat amanah. Namun tatkala diangkat menjadi Nabi, mereka berbalik 180 derajat. Dikatakan sebagai penyair, dikatakan sebagai orang gila, dikatakan sebagai penyihir dan macam-macamnya. Oleh karena ikhwani fillah azanillahu yakum, itulah sedikit pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah pada pekan depan kita akan lanjutkan pelajaran kita. Wallahu taala alam bisawab. Nah, kami ucapkan terima kasih jazakallah khairan pada Al-Ustaz yang telah menyampaikan materi dari pembahasan Sirah Nabawiyah As-Sahihah mengenai kisah atau perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada permulaan turunnya wahyu. Selanjutnya, ikhwatal Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya secara langsung. Di kesempatan siang hari ini ada 27 menit ke depan kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya di 0218236543 untuk pertanyaan via telepon, atau melalui pesan singkat di 0819896543 untuk pesan singkat. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon. Halo. Iya, halo. Halo. Ya, silakan, dari mana Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Ibu Yana di Cibinong. Silakan Ibu Yana. Mohon dikecilkan radionya Ibu, atau agak jauh ya, Bu ya. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, betul saya ada titipan pertanyaan nih sama masih sepupu ya. Masih pemilik dah gitu ya. Iya, gimana Bu? Nah, dia kan dia kan tetangganya katanya punya, tetangganya ikut salap begitu. Habis ikut salap itu dia maaf, ini Ustaz mau agak menyimpang, nggak apa-apa? Iya, bagaimana Ustaz? Kami kembalikan ke Ustaz untuk menjawab. Nah, coba silakan Ibu. Boleh nggak ya? Iya, silakan Bu. Dia dia nanya sama saya, dia bilang gini gitu. Dia kan tetangganya ini ikut salap. Ada gitu kan dia pakai hijab ya.
Terus pakai hijab itu dia bilang katanya, oh jadi banyak yang ngomongin dia katanya. Jadi nggak enak dia, jadi dia buka hijab katanya. Nah itu katanya soalnya dia bilang kalau saya nggak buka katanya tetangga-tetangganya itu jadi pada menggibah dia ya. Saya kan jadi dosa katanya. Jadi katanya dibuka hijab itu boleh nggak? Untuk menghindari dosa tetangga. Nanya sama saya, sama Ustadz maaf ini Iya. Kalau menangkis subhat gitu ya, ada yang ngomong gini, kalau misalnya Allah itu Maha Pencipta, kata bisa kan menciptakan sesuatu yang lebih hebat dibandingkan Allah itu. Ada yang nanya gitu ke saya, gimana ya? Nah, terima kasih Ibu. Terima kasih Ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Ibu ini, silakan. Ikhwatul Islam, para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah bahwasanya seorang melakukan syariat pasti akan diuji sebagaimana tadi telah kita sebutkan. Contohnya seorang wanita tadi yang pakai hijab, pakai jilbab, kemudian diperolok-olokkan oleh tetangganya. Maka sang wanita tadi harus bersabar, ya, harus bersabar. Bersabar dengan syariat Islam. Ketahuilah bahwasanya pelaku maksiat mereka juga bersabar. Mereka bahkan saling menasihati, nasihat menasihati dalam bersabar dalam kemaksiatan. Wasbiru ala alihatikum. Mereka dalam orang-orang kafir Quraisy mengatakan, sabarlah untuk membela Tuhan-Tuhan kalian. Sabar. Jangan dengar si Muhammad, sabar untuk berbuat kesyirikan. Demikian juga mereka mengatakan bersabar dalam berbuat kemaksiatan. Orang yang berbuat maksiat juga sabar. Dahulu kita orang-orang Indonesia tatkala masih memiliki adab yang tinggi, masih menjaga aurat. Kalau ada seorang wanita yang membuka pahanya saja di tengah kampung, mungkin sudah dicela oleh banyak orang. Mungkin 50 tahun lalu seperti itu. Atau jangan jauh-jauh, mungkin 20 tahun lalu seperti itu, 30 tahun lalu masih seperti itu. Terutama di kampung-kampung yang masih di situ terjaga terjaga adat yang baik ya. Kalau ada wanita yang buka auratnya, memakai celana di kelihatan pahanya atau kelihatan sedikit buah dadanya, tentunya akan dimurkai atau dicemoohi oleh masyarakat. Namun orang ini, pelaku maksiat ini yang memamerkan auratnya, sabar dalam memamerkan auratnya, sehingga akhirnya diikuti oleh banyak orang. Sampai akhirnya jadi sekarang semua orang buka aurat, sampai akhirnya terbalik kondisinya. Justru orang yang memakai jilbab jadi bahan cemoohan. Justru orang yang memakai jilbab jadi bahan cemoohan, jadi bahan olok-olokan. Oleh karena kita katakan ya ukhti muslimah yang tadi memakai jilbab, sabar. Ya, sabar pakai jilbab, ujian. Kalau orang-orang pelaku maksiat, pelaku kesyirikan bersabar di atas kesyirikannya, bersabar di atas maksiatnya, kenapa dia tidak bersabar? Bersabar di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersabar di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah jelas surga. Kenapa dia tidak bersabar? Cemoohan orang, perkataan orang itu akan sirna sebentar saja. Kalaupun mereka mau hina kita 20 tahun sebentar dibandingkan kehidupan kita di akhirat yang kekal abadi. Apalagi ternyata omongan mereka terkadang cuma sebentar, lama-lama mereka bosan atau terkadang mereka dapat hidayah dengan kesabaran kita tatkala memakai jilbab. Jangan sekali-sekali kita buka jilbab. Sungguhnya perkataan apa yang telah membisiki dada ukhti ini yang mengatakan kalau dia pakai jilbab jadi mereka menjadi menggibah dia, kalau dia buka jilbab saja, itu adalah perkataan iblis ya. Syubhat dari iblis. Ya. Sekarang kalau ada orang sholat, kamu so alim, saya nggak sholat saja biar orang nggak cemooh. Ini iblis ini. Ingin membuat ukhti membuka jilbab ukhti. Oleh karena itu bersabar, tetap berakhlak mulia, memakai jilbab, tidak peduli dengan apa ucapan mereka, ya, tetap berakhlak mulia. Kalau mereka menggibah, yaitu urusan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jadi pertanyaan ukhti bagaimana? Kalau ukhti malu terhadap masyarakat karena memakai jilbab, lantas apakah tatkala ukhti buka jilbab atau buka hijab tidak malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak malu kepada Rabbus Samawati wal Ard, penguasa alam semesta ini? Tidak malu kepada yang telah menciptakan ukhti, yang telah memberi hidayah kepada ukhti, kemudian ukhti buka jilbab gara-gara perkataan manusia? Oleh karenanya bersabar dalam menghadapi ujian, karena dakwah menjalankan sunnah pasti diuji. Namanya masuk surga itu berat ya. Namanya masuk surga itu berat, harus ada ujian yang dihadapi. Kemudian saya tidak lupa untuk mengingatkan tatkala ukhti memakai jilbab yang syar'i, jangan lupa untuk berinteraksi dengan masyarakat. Jangan hanya di rumah saja, ya enggak. Ziarahi tetangga, tetangga, ya, tanya tentang kondisi mereka. Kalau ada yang sakit dikunjungi. Tentunya ini akan
mengurangi gangguan mereka. Karena kalau seorang kita baiki, dia akan baik. Kita kasih hadiah kepada mereka, kita kunjungi mereka, dia akan berkurang gangguannya. Minimal mereka akan pekeuh dengan ukhti. Malu dengan ukhti, orang ini sering mengunjungi kita, malu kita ganggu-ganggu terus ya. Itu Allah Ta'ala nasihat saya kepada ukhti yang tadi melepaskan jilbabnya. Yang kedua, pertanyaan kedua, bukankah Allah innallaha ala kulli syai'in qadir? Itu benar bahwasanya innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Para ulama telah menyebutkan bahwasanya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu tanpa ada pengecualian. Namun yang namanya sesuatu, Allah Maha kuasa atas segala sesuatu karena syai' itu dari sya'a ya. Yang dijelaskan dalam bahasa Arab, terutama yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab-kitabnya, bahwasanya sesuatu di situ adalah sesuatu, bukan sesuatu yang jam'ul bainal naqidain, sesuatu yang tidak masuk akal ya. Contohnya apa? Contohnya, kalau ada yang berkata, bisakah Allah menjadikan sesuatu naik ke bawah? Bisakah Allah menjadikan sesuatu naik ke bawah? Ini nggak benar, pertanyaan ini keliru sejak awal. Namanya naik itu ke atas, namanya turun ke bawah. Kalau ada yang bertanya, bisakah Allah menjadikan turun ke atas? Itu nggak benar itu, pertanyaan itu salah. Itu bukan sesuatu yang dimampu oleh Allah, itu bukan sesuatu asalnya. Tidak dinamakan sesuatu hal itu. Ya, sehingga keluar dari ayatnya. Atau seperti orang mengatakan, orang-orang orientalis atau orang-orang yang terpukau dengan ilmu filsafat mengatakan, bisakah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah Allah Maha kuasa atas segala sesuatu? Apakah Allah mampu untuk menciptakan Allah seperti Allah, ya, menciptakan Allah yang kedua? Kita bilang ini pertanyaan keliru. Bagaimana Allah menciptakan Khaliq? Nggak mungkin. Kalau Khaliq diciptakan namanya makhluk. Itu pertanyaan sudah keliru sejak awal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dan tidak diciptakan. Bagaimana Allah bisa menciptakan yang misal dirinya? Menciptakan sesuatu Maha Pencipta dan tidak diciptakan. Nah, kalau Allah menciptakan, berarti Allah itu diciptakan Allah yang kedua. Itu pertanyaan sudah keliru sejak awal. Ini sering mereka menurut Allah menciptakan suatu benda yang sangat berat yang tidak mampu dipikul oleh Allah. Ini sudah salah sejak awal. Pertanyaan itu sudah salah sejak awal. Oleh karenanya kita jangan terpedaya dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, karena itu sudah tidak dinamakan sesuatu yang mustahilat, yang mumtani'at, yang tidak mungkin terjadi, ya, tidak mungkin terjadi. Misalnya, bisakah Allah menciptakan sesuatu yang ada dan tidak ada? Ini tidak mungkin. Sesuatu kalau nggak ada, ya nggak ada. Masa ada sesuatu yang ada dan tidak ada? Ada yang tidak ada, itu namanya bukan sesuatu dalam bahasa Arab. Oleh karenanya Allah mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu yang benar-benar sesuatu, bukan yang mumtani'at, yang mustahil, yang tidak mungkin terjadi. Allah Ta'ala alam bisawab. Baik, jazakallah khairan atas jawaban Ustaz. Dan berikut ada penelpon yang kedua, ada Bapak Ava di Depok. Silakan Pak. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak. Ini Ustaz, saya numpang tanya Ustaz. Banyak saya lihat di tetangga-tetangga saya Ustaz ya, sholatnya rajin, puasanya rajin, naik haji. Iya. Cuman implikasinya dalam kehidupan itu nggak ada Ustaz. Akhlaknya kurang. Iya. Tidak peduli dengan orang miskin. Iya. Tidak peduli dengan anak yatim. Jadi ini yang kurang apanya nih Ustaz? Baik. Tapi itu saja Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz menyampaikan pertanyaan? Jadi, sebagaimana telah diingatkan oleh Ustaz Fawaz, bahwasanya pertanyaan-pertanyaan berusaha dikaitkan dengan kajian yang telah kita sampaikan ya. Jadi usahakan pertanyaan tersebut teratur dan berkaitan dengan kajian materi yang telah kita sampaikan pada hari ini. Dan pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak ini berkaitan dengan apa yang kita sampaikan pada kajian kali ini, yaitu bagaimana akhlak Nabi SAW yang tidak cuma tercermin pada masalah keimanan, tapi juga tercerminkan keimanan tersebut pada akhlak yang mulia yang terhias pada diri Nabi SAW. Oleh karena jika ada seorang yang kemudian rajin beribadah, ya, rajin sholat, ya, rajin puasa, rajin umrah, rajin haji, misalnya sering umrah, sering haji, kemudian tidak punya sifat peduli terhadap fakir miskin, maka kita katakan orang seperti ini perlu diingatkan. Mungkin dia lalai bahwasanya berbuat baik kepada fakir miskin merupakan ibadah yang sangat mulia, bahkan ibadah yang sangat dikonsentrasikan oleh Nabi SAW dalam dakwahnya. Kita ingatkan, ya. Kita ingatkan bisa dengan mengirim surat kaleng atau mengingatkan dia melalui kaset pengajian, ya. Terkadang orang yang
yang seperti itu bisa jadi dalam salah satu dari dua kondisi. Kondisi pertama, dia tidak tahu, dia sangka bahwasanya ibadah yang sangat mulia hanyalah puasa, sholat, haji, padahal tidak. Padahal berbuat baik kepada fakir miskin, berbuat baik kepada orang lain. Saya ingatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La an amshi ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'tika fi hadzal masjid syahran." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya berjalan menemani saudaraku dalam memenuhi kebutuhannya, lebih saya sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Itu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang hasan. Ya. Nah, itu artinya apa? Memberi pertolongan kepada saudara. Ya. Memberi pertolongan, dan hadis-hadis yang mendorong memotivasi seorang untuk peduli kepada fakir miskin, peduli kepada orang-orang yang membutuhkan, itu sangatlah banyak. Bisa jadi dia tidak tahu orang ini. Ini yang pertama. Orang yang tidak tahu perlu diingatkan. Bisa jadi model yang kedua, dia tahu hadis-hadis tersebut, dia ngerti, akan tapi tidak ada pengamalannya. Ini berarti imannya memang kurang matang ya. Imannya kurang matang ya. Ya, karena sebagaimana tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yajtami' al-iman wa syuh fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul keimanan dan rasa pelit dalam hati seorang. Orang seperti ini pun perlu diingatkan ya. Perlu diingatkan bahwasanya keimanan itu butuh bukti ya. Keimanan itu butuh bukti, butuh penerapan, di antaranya berbuat baik kepada orang di sekitar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, terima kasih jawaban Ustaz, dan berikut kami angkat dari Ibu Ummul Latifah di Jakarta yang sudah masuk juga. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai akhlak dan silaturahim, saya mendapatkan kesulitan karena ketika ketika suami saya masih hidup, dengan keluarga itu selalu bermasalah gitu Ustaz ya, afwan. Dan ketika sudah tiada sekarang, saya menyambung silaturahimnya itu agak kesulitan karena memulainya sudah 26 tahun itu saya mulai gitu Ustaz ya. Belum juga mendapatkan tempat seolah-olah saya di sana. Jadi apa yang harus saya lakukan mengenai akhlak saya ini bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan. Ibu, maksud Ibu ya? Dengan keluarga dari suami Ibu ya? Iya. Dan yang lebih parah lagi, mantan istri suami itu orang Nasrani, Ustaz. Mereka gabung bersama gitu sekarang ini. Jadi apa yang harus saya lakukan Ustaz? Ya, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanallah, apa yang dilakukan ibu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa ya, karena itulah bentuk silaturahmi yang sesungguhnya. Tatkala kita diputuskan silaturahmi, kita tak menyambung ya. Adapun orang yang silaturahmi kepada kita balas, itu perkara yang mudah. Dia berbuat baik kepada kita berbuat baik kepada dia. Jadi merupakan perkara yang sulit. Kalau orang berbuat buruk kepada kita berbuat baik kepada dia. Oleh karena di antara definisi akhlak yang mulia adalah al-ihsan ila man asa. Berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Ada orang yang mengatakan kalimat yang buruk kepada kita, kita ucapkan dengan kalimat yang baik. Ya, ada orang yang memutuskan silaturahmi, kita sambung silaturahminya. Meskipun dia tidak mau menyambung silaturahmi. Apa yang dilakukan ibu adalah sesuatu yang baik dan akhlak yang sangat mulia ya. Yang seharusnya banyak orang cemburu dengan apa yang dilakukan oleh ibu ya. Berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada ibu. Oleh karenanya, ibu tetap bersabar dalam bersilaturahmi meskipun mereka tidak menyambung atau tidak menyambut sikap baik ibu ya. Bahkan bersikap buruk tetap terhadap ibu. Sabar karena kita bersilaturahmi bukan mencari pujian dari keluarga suami ibu, bukan. Tapi kita mencari pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bersabar. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa tahu Allah membuka hati mereka. Ya, karena hati-hati berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki, Allah bisa rubah dalam satu waktu menjadikan mereka orang yang baik semua. Jadi tetap terus menyambung silaturahmi meskipun mereka berbuat buruk kepada ibu. Allah taala alam bisawab. Nah, jazakallahu khairan. Dan selanjutnya dari pesan singkat dari dua penanya yang sama, Ustaz, bagaimanakah hukum bagi manusia atau kaum muslimin saat ini yang menggunakan peninggalan Nabi, semisal baju besinya ataupun pedang Nabi yang kemudian dipamerkan dan dijadikan sebagai sebuah dan sering dijadikan atau dipamerkan untuk kegiatan-kegiatan amal pencarian dana ataupun yang sejenisnya.
Apakah hal ini termasuk ke dalam sebuah istihza ataupun ataukah sebaliknya merupakan sebuah pengagungan dari Rasulullah SAW? Silakan Ustaz. Jadi ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kepada kita ya, kalau ada bekas-bekas barang yang dia miliki kemudian diagungkan, itu tidak pernah diajari oleh Nabi sehingga tidak pernah dipahami oleh para sahabat. Rasulullah SAW penuh barokah, akan tapi jasad beliau, rambut beliau berbarokah, jasad beliau berbarokah, akan tapi baju beliau, baju besi beliau, baju perang beliau, pedang beliau tidak ada kaitannya dengan barokah Nabi SAW. Dan Nabi SAW tidak pernah mengajarkan para sahabat untuk mengagungkan hal tersebut. Oleh karenanya, yang jadi pertanyaan sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita, itu baju besi dapat dari mana? Baju perang dapat dari mana? Pedang-pedang itu dapat dari mana? Orang sahabat itu tidak pernah pakai pedang Nabi 1400 tahun yang lalu. Itu pedang dapat dari mana? Ya. Apalagi di Indonesia, dapat dari mana pedang tersebut? Pedangnya bisa kesasar di Jawa, bisa kesasar di Irian, bisa kesasar di Sulawesi. Dari mana pedang tersebut? Ya. Oleh karenanya itu suatu hal ya, itu orang yang cari duit saja ya, memamerkan pedang Nabi SAW. Bukan pedang. Saya khawatir terkumpul kepada mereka kedustaan dan memanfaatkan agama untuk mencari duit ya, mencari sumbangan dengan memamerkan pedang Nabi, mengajarkan hal yang tidak benar kepada kaum muslimin, ya, menipu kaum muslimin dengan memamerkan pedang yang bukan pedang Nabi SAW, kemudian memanfaatkan agama dalam rangka untuk mencari duit. Ini yang suatu perkara yang tidak benar. Oleh karenanya kita katakan bahwasanya perbuatan tersebut perbuatan yang sangat tercela dan tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Allah ta'ala misal. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan jawaban Ustaz. Dan berikutnya ada Ummu Raisya di Cipayung, Jakarta Timur. Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, mau nanya Ustaz, sekarang ini kan saya baru pindah dekat dengan nenek saya yang usianya sudah 80 tahun. Nah, beliau ini mungkin sudah membiasakan mengirim-ngirim doa Al-Fatihah atau Yasin kepada mungkin suaminya yang sudah meninggal ataupun saudara-saudara yang lain. Ya, kemudian pertanyaannya mohon jawaban perincian karena saya sudah menjelaskan tapi mungkin saya terbatas dalam penyampaian saya, ilmu saya mohon Ustaz menjelaskan secara terperinci mengenai hukum-hukum kirim-kirim doa tadi itu Ustaz. Iya. Itu saja Ibu. Itu saja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, silakan. Jadi para pendengar radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk bentuk berbakti kepada orang tua, yaitu berbakti kepada nenek dan berbakti kepada kakek ya, dan itu merupakan kerjaan atau ibadah yang sangat mulia. Dan adapun berkaitan dengan orang yang sudah meninggal dunia, banyak amalan yang bisa kita lakukan untuk orang yang telah meninggal dunia. Rasulullah telah bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyah, ilmun yantafa'u bihi, wal waladun salih yad'u lahu." Jika seorang anak Adam telah meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali dari 3 perkara. Sedekah jariyah, kemudian ilmu bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Para ulama telah menyebutkan, ijma' para ulama, ada beberapa amalan yang disepakati oleh para ulama bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia. Yang pertama, sedekah, ya, atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Kita bersedekah, berikan kepada fakir miskin, beri makan kepada fakir miskin dengan niat amalan tersebut disampaikan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Di antara juga adalah berhaji dan umrah. Ini juga disepakati oleh para ulama. Bahkan Al-Imam Syaukani dalam kitabnya Al-Autar menyebutkan tidak ada yang menyelisihi mazhab ini kecuali orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya haji untuk orang sudah meninggal tidak sah dan umrah untuk orang meninggal tidak sah. Imam Syaukani dalam Al-Autar menyebutkan akan hal ini, bahwa ini sepakat di kalangan para ulama sampainya haji yang menghajikan orang sudah meninggal atau umrah orang yang sudah meninggal. Kemudian misalnya juga menyembelih untuk dibagikan kepada fakir miskin, dan niatnya pahala tersebut diberikan kepada orang yang sudah meninggal. Dan ini termasuk dalam bab sedekah. Kemudian juga para ulama, ini adalah berkaitan dengan amalan yang dikirimkan. Kemudian ada bentuk yang lain, itu doa. Doa itu bukan amalan yang dikirimkan, bukan, tapi kita berdoa bagi orang sudah meninggal agar Allah meningkatkan derajatnya atau agar Allah mengurangi dosa-dosanya. Dan ini juga bermanfaat dengan kesepakatan para ulama. Oleh karenanya
ukhti tadi kalau bisa nasihati neneknya ya, diantaranya dengan amalan-amalan tadi telah saya sebutkan ya. Ya berdoa buat apa namanya, buat neneknya, buat suaminya yang telah meninggal ya. Kemudian bersedekah, berbuat baik ya, atas dengan meniatkan pahalanya dikirimkan kepada suaminya. Adapun mengirim Al-Fatihah, mengirim bacaan Al-Quran, maka ini khilaf di antara para ulama. Akan tapi yang rajih yang dikuatkan oleh Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, bahwasanya mengirim Al-Fatihah, mengirim Yasin, mengirim Al-Baqarah, mengirim Ali Imran tidak akan sampai kepada mayat, tidak akan sampai kepada mayat. Allah Ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz. Kemudian pertanyaan terakhir tampaknya di kesempatan siang hari ini dari pendengar kita, dari Pak Andri di Bekasi, dan pendengar kita di Tambun yang bertanya, Ustadz, Rasulullah SAW sejak masa kecil kemudian masa remaja dan beranjak dewasanya terjaga, dan beliau adalah shadiqul masduq. Akan tetapi kami mendapati bahwasannya riwayat diangkatnya beliau menjadi Rasul adalah pada umur 40 tahun. Apakah hal ini sahih, dan bagaimana ataupun apa hikmah yang bisa kita petik dari umur Rasulullah yang 40 tahun? Apakah kita bisa mengambil ibrah bahwasannya pada usia tersebut maka seseorang bisa menerima sesuatu atau bisa menerima tugas yang sangat berat, diantaranya sebagai Rasul ini tadi? Dan bolehkah bagi kita bisa mengambil ibrah hal ini dengan menjadikan umur 40 tahun untuk menjadi atau menerima tugas-tugas yang berat? Demikian Ustaz. Jazakallah khairan atas jawaban Ustaz. Ya. Ikhwan fillah wa akhwati fid din, azanillahiyakum, para pendengar radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wallah alam, saya tidak tahu jelas ya apa hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menanti sampai Rasulullah SAW umur 40 tahun baru diangkat menjadi seorang nabi. Apakah tatkala itu di bangsa Arab umur tersebut merupakan umur yang pas ya, mengingat kita tahu bahwasanya tatkala itu di Jazirah Arab banyak pemuka Quraisy ya, banyak pembesar Quraisy yang seandainya kalau dilihat dari umur Nabi, seandainya Nabi diutus lebih muda daripada itu, mungkin mereka masih meragukan kedewasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masih meragukan kematangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu sebabnya? Wallahu taala alam bisawab, saya tidak tahu pasti. Akan tapi kemudian kita mengambil dalil dari hal ini bahwasanya seorang tatkala 40 tahun baru mengemban tugas-tugas berat, maka kita katakan tidak mesti menunggu 40 tahun ya. Kita tahu bahwasanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda-beda umur mereka, ada yang muda, ada yang tua, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membebankan kepada mereka untuk berdakwah ya. Meskipun ada di antara mereka yang masih muda, meskipun ada yang mereka yang sudah tua, bahkan sebagian mereka Rasulullah SAW utus untuk keluar kota, untuk keluar dari kota Madinah dan kota Mekah untuk dalam rangka berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kalau kita perhatikan, memang umur 40 tahun itu adalah umur yang paling istilahnya matang. Ya, seorang telah memakan garam dengan banyak ya, namun masih nampak tegar dan muda. Berbeda kalau sudah lebih daripada itu ya, sudah banyak makan garam, tapi sudah cenderung pada kelemahan, sudah mencapai usia 50 apalagi mencapai usia 60. Ini hanya sekedar perkiraan, akan tapi hakikat dari kenapa hikmah Allah mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai umur 40 tahun baru diangkat menjadi nabi, wallahu taala bisawab, saya tidak tahu. Demikian saja ikhwan fillah yakum, apa yang ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya ana mohon maaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi sendiri dari syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan saya dan maafkan para pendengar sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata kita dan tidak pernah didengar oleh pendengaran kita dan bahkan tidak pernah terbetik dalam hati kita. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.